kita percaya kita tidak dipengaruhi oleh cuaca. Amin. Amin. Mau hujan, mau panas, ya, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Beberapa minggu ini kalau kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang doa. Ya. Bagaimana doa itu dan bagaimana mengapa kita harus berdoa. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan lewat Bapak Gembala beberapa minggu, dan doa yang bisa menggugah hati Tuhan. Ya, itu juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan menggugah ya hati Tuhan, sehingga kita boleh mengalami hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, masih tentang doa. Bagaimana doa itu bisa melawan kemustahilan, ya. Doa. Firman Tuhan di dalam Yakobus 5, kalau kita sudah pernah membaca bahwa doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan penyakit. Nah, tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga mengampuni segala dosa-dosa kita. Itu adalah doa yang lahir dari iman. Kalau kita berdoa tidak hanya sebagai rutinitas saja, sebagaimana kebiasaan kita sebagai orang-orang Kristen. Kalau hari Minggu ibadah, terus kalau setiap hari kita berdoa, tidak hanya sebagai rutinitas saja, kebiasaan. Tapi memang gaya hidup perlu kita hidup sebagai orang-orang yang suka berdoa. Gaya hidup, ya, gaya hidup berbeda-beda masing-masing. Ada yang gaya hidupnya sederhana, sukanya memberi, suka berbuat baik. Ada juga gaya hidup yang orangnya suka cengengesan, ya. Artinya suka bercanda, ya, tapi bercandanya tidak berlebihan. Nah, itu gaya hidup kita sebagai orang-orang Kristen harus punya gaya hidup berdoa, betul, ya. Tetapi doa itu harus disertai dengan iman. Firman Tuhan katakan doa yang lahir dari iman. Artinya kalau ada doa, ada iman, maka bisa menyembuhkan segala penyakit. Ya, itu firman Tuhan, dan bisa mengampuni segala dosa kita. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang doa. Bagaimana doa dengan iman, ya, dengan mata iman kita, mata rohani iman, maka doa itu bisa melawan kemustahilan dan bisa membukakan mata hati kita, ya, yang tadinya mata hati kita tertutup oleh masalah, oleh pergumulan, oleh hal-hal yang mungkin membuat kita takut, membuat kita khawatir, ya. Itu menutup mata kita, menutup mata iman kita. Tetapi pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-23, ya, cukup panjang. Tetapi kita mau belajar bersama-sama. Elisa, dia seorang nabi, tapi dia manusia biasa, ya, sama seperti Elia. Dia juga manusia biasa, seorang nabi. Tetapi bagaimana Tuhan menolong dan bekerja kepada Elia dan Elisa. Nah, tapi pagi hari ini kita belajar tentang Elisa, ya. Dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-23, kita akan membaca bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara-saudara membaca ayat yang ganjil sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menghormati firman Tuhan. Haleluya. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadap. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya.
Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, Tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, "Dia ada di Dotan." Maka dikirimkanlah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, "Tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka." Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Cukup panjang ya bacaan firman Tuhan. Tetapi kita percaya dalam setiap firman Tuhan ada kuasa, amin. Amin. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan, ya, perkataan Yesus yang boleh menguatkan kita. Pagi hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Elisa. Bagaimana Elisa dalam ayat-ayat sebelumnya membuat mukjizat-mukjizat oleh kuasa daripada Tuhan. Ya. Bagaimana kuali atau panci yang besar yang berisi makanan yang mengandung maut, ya. Kalau orang memakannya maka akan mati. Tetapi dengan berdoa dan menabur tepung di dalam kuali itu, di dalam bejana itu, di dalam panci itu, akhirnya makanan itu menjadi sehat dan bisa dimakan. Kemudian kita sudah mendengarkan firman Tuhan minggu lalu bagaimana dengan 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, ya, dan bahkan sisa 12 bakul. Dan di sini juga di mana Elisa bisa memberi makan 100 orang, ya, dan dengan 20 roti jelai serta gandum baru dalam suatu kantong. Jadi dalam sebuah kantong. Jadi Elisa juga bisa mengadakan mukjizat, ya, karena dia
adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kemudian di sini Naaman, ya, dengan perkataan Elisa, kamu harus pergi ke Sungai Yordan, kemudian benamkan selama 7 kali, ya. Dan di situ Naaman sembuh dari sakit kustanya. Kemudian bagaimana kapak yang sudah tenggelam ke dasar sungai bisa diambil, ya, oleh orangnya, oleh pertolongan daripada Elisa. Kemudian di sini kita belajar tentang bagaimana Elisa melawan Aram dan pasukannya. Ya, kalau kita membaca bersama-sama bahwa pada waktu itu Israel akan diserang oleh Aram, ya. Bahkan rajanya sudah membuat strategi. Raja Aram membuat strategi bukan di tengah-tengah istana. Di sini dikatakan di kamar tidurnya. Nah, bagaimana tertutupnya pada saat membuat strategi peperangan melawan Israel? Ada di kamar tidur. Berarti hanya orang-orang tertentu yang tahu strategi dari Raja Aram. Akan ke arah mana? Akan menyerbu dari arah mana? Arah selatan, arah barat, atau arah timur? Hanya yang tahu adalah Raja Aram dan beberapa panglimanya pasti, ya. Yang jelas orang-orang yang dipercaya. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, setiap Raja Aram mengambil keputusan untuk menyerang Israel lewat misalnya arah sana, tiba-tiba, ya, Nabi Elisa berkata kepada Raja Israel, jangan lewat situ, ya, jangan lewat sana, karena Aram akan lewat ke situ dan pasukannya. Nah, mereka jadi tidak bisa menyerang Israel. Kemudian berubah lagi lewat barat, ya. Tadi mungkin lewat timur, lewat barat. Dan ternyata Nabi Elisa pun berkata kepada Israel dan rajanya bahwa jangan lewat timur, ya. Jangan ke arah timur, karena Raja Aram dan pasukannya akan menyerang lewat timur. Nah, beberapa kali terjadi dalam firman Tuhan dikatakan bahwa sudah berapa kali terjadi, dan itu membuat Raja Aram akhirnya marah, ya. Dan Raja Aram berkata, wah, ini jangan-jangan ada orang yang musuh dalam selimut, ya. Di dalamnya ada orang mata-mata dari Israel, musuh dalam selimut yang menyusup ke dalam lingkungan kita. Tetapi ada salah satu pegawai daripada Raja Aram berkata bahwa tidak ada. Ya, dia katakan seorang nabi yang bernama Elisa, dialah yang memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Bagaimana Elisa bisa memperkatakan apa yang Raja Aram katakan? Bagaimana dia bisa mengetahui strategi-strategi daripada Raja Aram? Kalau kita belajar bahwa Elisa itu adalah seorang nabi yang pada waktu Elia masih hidup, ya, dan sebelum dia diangkat ke surga, dikatakan bahwa berilah 2/3 rohmu. Artinya roh yang ada di dalam Elisa lah yang menolong, yang memberitahukan kepada Elisa bahwa Raja Aram akan menyerang lewat sini, lewat sana, lewat arah sini, arah sana. Dan itulah yang terjadi. Sehingga Nabi Elisa dengan roh kudusnya, dan dia suka berdoa juga. Dikatakan beberapa kali dia berdoa supaya matanya dicelikan sehingga bisa melihat. Kemudian matanya dibutakan. Bagaimana Elisa berdoa, dan doanya itu membuat segala sesuatunya terjadi. Hal yang mustahil menjadi tidak mustahil, ya. Karena kemarahan Raja Aram, Nabi Elisa yang hanya satu orang dikepung oleh pasukan Raja Aram. Di sini dikatakan, maka dikirimkannyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Wah. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Bagaimana satu orang Nabi Elisa
Ya, mereka takut. Mereka takut kepada Nabi Elisa dengan mengirimkan tentara yang besar, kuda, kereta. Raja Aram takut. Ya. Tetapi pada waktu itu dikatakan, kemudian ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita berbuat?" Nah, saat pagi hari ini kita belajar firman Tuhan, di mana seorang abdi Allah yaitu Nabi Elisa mempunyai bujang, artinya mempunyai asisten daripada Nabi Elisa. Ya, dalam hal ini bukan lagi Gehazi, karena Gehazi sudah kena kusta pada waktu Naaman kena kusta, dan pada waktu dia mencelupkan di Sungai Yordan dan akhirnya dia sembuh. Kemudian Naaman mau memberi sesuatu sebagai balas jasa kepada Nabi Elisa, tapi Nabi Elisa menolak, dan akhirnya bujangnya itu Gehazi, dia berbohong kepada Naaman supaya dia dapat apa yang upeti yang akan diberikan kepada Nabi Elisa, sehingga akhirnya Nabi Elisa tahu, dan Gehazi akhirnya dia kusta dari Naaman pindah ke Gehazi. Ya, tapi kita mau belajar bersama-sama. Di sini abdi Allah tidak disebutkan namanya, tetapi abdi Allah itu merasa takut, merasa gentar pada waktu dia bangun pagi-pagi. Ya, mungkin dia bangun pagi-pagi, dia buka jendela, dia buka pintunya, dan dia melihat ternyata di sekeliling ya kota itu sudah dikepung oleh pasukan raja Aram. Dia takut, maka dia katakan, "Celakalah tuanku." Ya, apa yang harus kita berbuat? Nah, kalau kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini, bagaimana takutnya, bagaimana gentarnya daripada bujangnya Elisa. Tetapi Elisa berkata, jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Mungkin kalau kita diperhadapkan pada saat itu, ya, kita melihat bahwa sekeliling dari tempat ini dikepung oleh orang-orang, maka kita akan merasa takut dan gentar. Pada waktu Bapak Gembala bilang, "Jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih besar daripada yang mengepung kita." Nah, kita akan bertanya, gimana sih orang kita sudah lihat? Coba lihat ini, orang-orang sudah mengepung kota ini. Ya, mungkin bujangnya dalam hatinya berkata seperti itu. Tetapi Nabi Elisa dengan tegas berkata, "Jangan takut, ya, sebab yang menyertai kita lebih besar," dikatakan, lebih besar daripada yang menyertai mereka. Kemudian apa yang dilakukan Elisa? Dia tidak panik, dia tidak takut, dia tidak gentar, dia tidak khawatir. Apa yang dilakukan Elisa? Dia berdoa. Ya, itu adalah salah satu senjata kita sebagai umat Tuhan. Ya, Nabi Elisa tahu yang dia lakukan adalah berlutut, berdoa kepada Allah. Dan dia katakan, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ya. Jadi pada saat panik, pada saat takut bujangnya itu, sehingga dia tidak ingat bahwa yang dia ikuti yaitu Nabi Elisa, seorang nabi yang dipakai Tuhan pada waktu itu. Dan dia lupa bahwa Allah yang dia layani, Allah yang dia sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Karena dia dikuasai oleh ketakutan. Tetapi Nabi Elisa tenang, dia berdoa kepada Tuhan, dan dia katakan, dia berdoa, "Bukalah mata supaya dia melihat bahwa yang menyertai lebih besar daripada yang menyertai
lebih banyak, lebih besar. Mereka menggunakan dikatakan kereta berapi, ya, lebih dahsyat kuasa Tuhan, lebih dahsyat para pasukan daripada Tuhan Allah. Dan akhirnya ujarnya melihat, oh ya ternyata kita disertai oleh Allah kita dengan pasukan kereta berapi. Tetapi orang Arab itu tidak melihat pasukan daripada malaikat Tuhan, dan dia turun akan menangkap Elisa. Di sini dikatakan berdoalah Elisa, dan itu senjata daripada Elisa. Tahu bahwa hanya doa yang bisa mengalahkan segala sesuatu. Berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang ini, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Bagaimana kuasa doa daripada Elisa sanggup mencelikan mata, sanggup membutakan mata. Itu daripada kuasa doa. Elisa punya iman kepada Allah yang dia layani, ya, bahwa apapun yang terjadi, saya akan disertai Tuhan. Para malaikat Tuhan menyertai saya, menolong saya. Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan dia. Dan itulah dia salah satu senjatanya, salah satu kekuatannya, dia berdoa. Suruh membutakan. Tuhan bukan menyuruh ya, artinya minta. Berdoa itu kita minta, bukan menyuruh. Tapi minta kepada Tuhan, butakanlah mata, kiranya mata setiap orang. Jadi Aram dan pasukannya, mereka buta seketika, ya, dari doa Elisa. Setelah itu Elisa bukan dengan raja Israel dan pasukan Israel, mereka tidak langsung memerangi Aram dan pasukannya yang sudah buta. Itu namanya pengecut. Ya, kalau orang sudah buta itu tidak bisa apa-apa. Ya betul kan? Dia tidak bisa melihat apa, dan dia berjalan bisa-bisa dia nabrak-nabrak. Bagaimana mereka mau melawan? Nah, disitulah Elisa berkata, biasakah kau bunuh orang yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Artinya itu musuh memang, tapi musuh itu sudah tidak berdaya. Ya. Kalau sampai Raja Israel dan pasukannya menyerang Aram, pasukannya pada waktu itu, mereka akan menang, betul menang. Tetapi mereka menang secara tidak gentle. Ya, karena apa? Orang sudah tidak berdaya, pasti kalah, sudah jelas. Nah, tapi Elisa mengajak kata-katanya, ikutlah aku, ya, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Artinya, justru Elisa mengantarkan pasukan Raja Aram itu kepada tempat di mana Elisa berada, yang kamu cari, ya. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Samaria adalah ibu kota Israel pada waktu itu. Dan segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang itu supaya mereka melihat. Dan Elisa berdoa lagi. Pada waktu Aram dan pasukannya sudah ada di tengah-tengah kota Samaria, berdoa lagi supaya dicelikan matanya sehingga mereka bisa melihat. Dan pada waktu mereka melihat, loh, kita sudah ada di tengah-tengah Israel, di tengah-tengah Samaria, ya. Tetapi mereka tidak membunuh, ya. Mereka tidak melakukan penyerangan kepada Aram. Tetapi justru apa yang dilakukan Elisa dikatakan, tetapi hidangkanlah makanan dan minuman, minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Arab memasuki negeri Israel. Artinya dengan apa yang dilakukan Elisa, pertama berdoa, yang disertai dengan iman, percaya bahwa Allah sanggup menolong.
Di situ dikatakan bahwa apa yang didoakan Elisa, Tuhan menjawab, suruh celikan mata bujangnya dicelikan matanya, disuruh butakan, ya artinya didoakan supaya dibutakan mata orang-orang Aram buta, supaya dicelikan kembali mata orang-orang pasukan Aram, dicelikan, mereka bisa melihat. Itu adalah salah satu kuasa doa yang disertai dengan iman melawan ketidakmustahilan. Sebegitu besar pasukan, ya, Raja Aram dan pasukannya datang kepada Israel untuk menangkap Elisa. Tetapi apa yang dilakukan Elisa? Dia tidak minta bantuan ke sana kemari, tidak. Dia langsung berdoa kepada Tuhan dan disertai dengan iman, percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Salah satunya adalah